jaksa mengambil ijazah asli Jokowi, Jokowi akan dijemput paksa. Pak Dwi Cahyo sebagai mantan Hakim Agung ad hoc, kira-kira melihat situasi persidangan kemarin dan hari ini, Pak Jokowi akan datang tidak di sidang berikutnya? Harus datang dong. Itu Harus datang. Itu menjadi satu kewenangan hakim, ya, untuk memaksa Pak Jokowi hadir. Kalau Pak Jokowi tidak bisa hadir melalui Zoom, harus ada alasan-alasan tertentu yang nanti hakim bisa memberikan izin untuk tidak hadir melalui Zoom. Tetapi barang bukti atau alat bukti, terutama ijazahnya, tidak boleh ditunjukkan melalui Zoom. Harus dibawa ke ruang sidang. Barang bukti atau alat bukti tidak bisa ditunjukkan dengan Zoom, tapi harus dibawa ke ruang sidang. Nah, dalam hal ini sudah menjadi kewenangan jaksa untuk mengambil barang bukti itu. Jaksa harus berani mengambil ijazah aslinya Jokowi sebagai barang bukti atau alat bukti. Dan betul nggak Pak, kalau 3 kali panggilan ketiga Pak Jokowi tidak hadir juga bisa dijemput paksa? Sepanjang alasan itu tidak bisa diterima oleh hakim, bisa dijemput paksa. Oke, terima kasih Pak. Wartawan sekalian, pada minggu yang lalu teman-teman wartawan sudah mengetahui kami berjuang keras untuk memperoleh berkas perkara, dan kami sampaikan kami telah mendapatkan berkas perkara tersebut akhirnya. Dan dari berkas perkara yang kami peroleh itu, ada 6 hal yang akan kami kemukakan. Yang pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai tidak berwenang secara relatif. Sebagian telah disampaikan, tapi saya akan sampaikan secara lengkap. TPDT menilai penuntut umum tidak konsisten dalam menentukan lokus delikti. Di dalam surat dakwaan disebutkan beberapa lokasi berbeda, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, hingga akhirnya perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa penjelasan hukum yang memadai mengenai dasar penentuan kompetensi relatif tersebut. Selain itu, dasar penggunaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai belum menjelaskan secara tegas apakah juga berlaku terhadap perkara Dr. Tiva Uziat Kasuma yang diajukan dalam berkas tersendiri. Kedua, dalam penuntutan dinilai tidak jelas setelah sebagian terlapor mendapat SP3. TPDT mempersoalkan keberlanjutan penuntutan terhadap Dr. Tiva setelah sebagian terlapor lain dalam laporan yang sama memperoleh penghentian penyidikan SP3 menyusul pencabutan pengaduan. TPDT menilai penuntut umum wajib menjelaskan mengapa perkara terhadap Dr. Tiva tetap dilanjutkan apabila laporan pelapor dan rangkaian peristiwa yang menjadi dasar pengaduan merupakan satu kesatuan. Ketidakjelasan tersebut dinilai menyebabkan dasar penuntutan menjadi cacat secara formil. 3. Surat dakwaan dinilai kabur dan tidak memenuhi syarat formil. TPDT berpendapat bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan sebagaimana disyaratkan KUHP baru. Beberapa keberatan yang diajukan antara lain penggunaan ketentuan KUHP baru terhadap peristiwa yang didakwakan terjadi pada tahun 2025 atau sebelum KUHP baru berlaku. Pencampuran berbagai unggahan media sosial dari akun dan tanggal yang berbeda. Ketidakjelasan tempus dan lokus delikti dalam perkara siber. Pencampuran perbuatan pihak ketiga ke dalam dakwaan terhadap Dr. Tiva tanpa penjelasan hukum yang rasional terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. TPDT menilai kondisi tersebut mengakibatkan surat dakwaan menjadi obskur liber atau kabur. 3. Yang terakhir, 4. Dakwaan produk jurnalistik dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers. TPDT menolak penggunaan tayangan media dan produk jurnalistik sebagai objek pidana tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian menurut Undang-Undang Pers. TPDT menilai sengketa terhadap karya jurnalistik semestinya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun proses di Dewan Pers, bukan langsung melalui instrumen pidana. 5. Hak imunitas dan kepentingan umum. TPDT berpendapat bahwa sebagian pernyataan Dr. Tiva berkaitan dengan aktivitas dalam proses hukum dan isu yang bersangkutan menyangkut kepentingan publik.
Oleh karena itu, penuntut umum dinilai perlu menjelaskan secara rinci mengapa pernyataan tersebut dianggap memenuhi unsur pidana dan tidak termasuk bentuk kritik, analisis, atau penyampaian pendapat yang memperoleh perlindungan hukum. Terakhir, negara hukum harus mengutamakan due process of law. TPDT menegaskan bahwa keberatan yang diajukan bukan dimaksudkan untuk menghindari pemeriksaan perkara, melainkan memastikan bahwa kewenangan negara dalam melakukan penuntutan dilaksanakan sesuai prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman sekalian, seluruh negeri hari ini dibuat menahan napas, di mana isu lama yang sempat meredup kini meledak kembali menjadi sebuah drama hukum dan politik yang luar biasa gempar. Ya, publik dihebohkan dengan kabar mengejutkan mengenai perintah tegas pengadilan dan langkah jaksa menuntut umum yang disebut-sebut siap mengambil langkah paling ekstrim, yaitu menjemput paksa terhadap mantan kepala negara Joko Widodo. Ya, pertanyaannya teman-teman, apakah hukum di negara ini benar-benar akan menunjukkan taringnya tanpa pandang bulu, ataukah ini adalah babak baru dari ketegangan politik yang sengaja dimainkan? Ya, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di ruang sidang. Ya, teman-teman, adanya pembahasan fakta persidangan kutipan mantan Hakim Agung atau TPDT. Ya, bukan rahasia lagi di mana sorotan publik tertuju pada jalannya persidangan belakangan ini. Bahkan mantan Hakim Agung Pak Wafi Cahyo secara belak-belakan memberikan pandangan hukumnya yang sangat menohok. Beliau menegaskan bahwa berdasarkan kewenangan hakim, jika panggilan ketiga tetap diabaikan tanpa alasan hukum yang jelas, maka aturan penjemputan paksa berdasarkan pasal 112 KUHP itu mutlak bisa diperlakukan, tidak ada hak istimewa bahkan bagi mantan pejabat petinggi sekalipun. Ya, lebih lagi dari itu teman-teman, situasi semakin memanas dan pelik setelah tim pembela demokrasi Indonesia TPDT ikut membeberkan 6 poin pemberontakan mereka terkait kasus yang menyeret Dr. Tifa, di mana mereka menilai adanya ketidakkonsistenan yang nyata dari penuntut umum. Ya, ini mulai dari masalah lokasi hukum, logus delicti yang berubah-ubah dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan hingga berakhir di Jakarta Timur, sampai adanya dugaan kriminalisasi terhadap produksi jurnalistik yang seharusnya diselesaikan lewat undang-undang pers dan dewan pers, bukan langsung dihantam dengan instrumen pidana. Yang kedua, analisis tajam dan kontroversi bukti filateli forensik memancing penasaran. Ya, teman-teman, kita masuk ke inti dari spekulasi yang membuat netizen di luar sana heboh bukan main. Ya, ini adalah masalah barang bukti yang selama ini menjadi pusat sengketa panjang selama hampir 10 tahun. Ya, di mana teman-teman, tim hukum dari kubu penggugat termasuk analisis forensik digital yang sempat beredar terus mencoba mencontohkan detail fisik mulai dari bentuk hidung, kumis, dan hingga bentuk telinga pada dokumen masa lalu dengan penampilan asli sang mantan presiden di dunia nyata. Ya, bagi sebagian kalangan masyarakat yang kontra, perbedaan fisik ini dianggap sebagai bukti kuat adanya keganjalan dokumen. Ya, di sisi lain, kubu pendukung menilai tuduhan ini hanyalah sisa dokumentas atau komoditas politik lama yang sengaja digoreng kembali demi merusak reputasi. Ya, pertarungan narasi inilah yang membuat ruang persidangan media sosial hari ini benar-benar membara. Yang ketiga teman-teman, call action atau mengajak diskusi, di mana teman-teman satu hal yang pasti, konstitusi kita jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana pada persidangan mereka menjelaskan bahwa konstitusi kita jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya, atau due process of law atau proses hukum yang adil harus ditegakkan demi memastikan kapasitas hukum dan pelindungan hak setiap warga negara. Ya, kita semua akan menunggu teman-teman bagaimana kelanjutan dari langkah berani kejaksaan dan apa hasil akhir dari pembuktian di pengadilan nanti. Nah, teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian sendiri? Bagaimana dinamika politik dan hukum yang luar biasa tegang ini? Apakah ini murni penegakan keadilan atau ada unsur politisi di baliknya? Mari teman-teman
sampaikan pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan bersama, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Sutarji, di sini dia berpendapat harus jemput paksa. Ya teman-teman, Kasmini juga memberikan tanggapan Cokodok memang harus dijemput paksa. Cokoli Santoso memberikan tanggapan jangan dijemput si Kodok, lebih pantas diseret dengan paksa. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Hadi Zaini memberikan tanggapan kupas habis suarakan keadilan demi tegaknya kebenaran. Kita lanjutkan teman-teman, di sini juga teman kita Arif Fabibra memberikan tanggapan sudah membohongi penipu rakyat, sidang gak pernah hadir, tidak mau menunjukkan ijazahnya, masih mau apa lagi. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Musli Neus memberikan tanggapan dijemput paksa, digeret pakai traktor biar mampu sekalian keliling untuk PSI, bisa dipanggil ke pengadilan, kok nggak bisa seret aja. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Ginangi memberikan tanggapan kejaksaan dan polisi bukan ngambil ijazah Jokowi tapi ngambil honor. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Iskandaris memberikan tanggapan ada yang dijemput paksa apa tidak? Kalau petugas tidak ada, rakyat siap menjemput, siap menyeret ke rumahnya sampai pengadilan. Rakyat sudah siap ambil nyeret Jokowi kalau tidak ada yang jemput. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Muhammad Syairin memberikan tanggapan wajib dihukum mati Jokowi sebagai banyak merunuhi rakyat, juga membodohi rakyat, bungkam juga korupsi di mana Jokowi ikut serta. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Pak D yang memberikan tanggapannya semoga Allah membukakan kepemikiran pemimpin dan pejabat Indonesia ini sebagai pemimpin dan pejabat yang jujur cara kerjanya, amin. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Puput memberikan tanggapannya harus dijemput paksa sebelum main raja-rajaan di seluruh Indonesia. Kita lanjut teman-teman, Indri Tringgu memberikan tanggapan emang ada ijazahnya dari dulu ya, fotokopian termuter-muter terus. Anna Aji memberikan tanggapan Jokowi takut emang punya ijazah negara acak-acakan. Ya teman-teman, Budi Syarsuyanto memberikan tanggapan Jokowi itu kalau tahun 1980-an dah kan tol di misterius ras ini gali ke liburan dunia. Edi Ensal tidak ada apanya dibanding Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Hendra memberikan tanggapan sangat-sangat setuju diseret-seret pakai motor, terlalu kurang ajar menghormati pengadilan. Rakyat pribumi aja berani, mau aja ada duit kayak mau nggak ada duit. Ini seseorang imigran Jokowi. Cina lebih kuasa utama kelewatan pengkhianatan kepada pengadilan, salam akal waras. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan ini? Jangan lupa teman-teman untuk berikan juga analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik dari channel ini. Salam NKRI, harga mati.